bagaimana cara kita mengetahui seseorang itu jodoh kita atau enggak? Bagaimana ciri-ciri jodoh dan seterusnya ini juga. Buat teman-teman yang ingin mendengarkan kajian langsung dari Ustadz Hanan Attaqi, teman-teman bisa mengikuti cara ini. Pertama, ketika mengklik atau memutar videonya, maka teman-teman langsung klik deskripsi dari video ini. Kemudian teman-teman bisa lihat di deskripsinya ada tulisan berwarna biru. Nah, itu diklik sesuai dengan penjelasannya. Atau teman-teman bisa scroll ke bawah seperti ini. Nah, di sini ada segmen atau bagian. Nah, kalau teman-teman ingin langsung mendengarkan kajian Ustadz Hanan Attaqi, nah di sini ada segmen bagian kajian Ustadz Hanan Attaqi. Tinggal klik, maka akan langsung secara otomatis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Suatu ketika Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasarena kumadamang. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, bersyukur kita panjatkan pada Allah. Pada kesempatan kali ini saya Kang Lia kembali bisa menyapa lagi ya teman-teman semuanya, dan bisa bersilaturahim dengan teman-teman semuanya melalui channel Dini Hijrah ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini pula channel Dini Hijrah kembali akan menyajikan sebuah video kajian singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaqi berkaitan dengan judul atau tema tentang jodoh ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa anggapan ya khususnya di masyarakat bahwa kita bisa mengetahui ya ciri-ciri jodoh kita atau dia itu jodoh kita seperti apa ya. Bahkan sudah banyak sekali ya kalau misalkan kita lihat di sosial media maupun di berbagai platform sosial ya teman-teman. Jadi banyak yang mencirikan, deskripsikan kalau dia itu jodoh kita ya teman-teman. Nah sebenarnya gini ya teman-teman, berbicara tentang jodoh itu berbicara tentang rahasia Allah. Jadi jodoh itu sama dengan dia itu adalah rahasia Allah. Ini sama halnya dengan yang lainnya ya teman-teman, kayak misalkan rezeki, maut, itu juga sama ya, merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz ya. Bahkan jauh sebelum kita diciptakan itu Allah sudah menetapkannya, atau sebelum kita diturunkan ke dunia ini gitu ya teman-teman. Jadi Allah itu sudah menetapkan ya bahwa ada jodoh kita gitu ya teman-teman. Nah paling yang harus kita lakukan adalah bagaimana berarti ikhtiar kita ya teman-teman. Kenapa misalkan ada ada upaya, ada usaha ya untuk bagaimana kita bisa sampai kepada jodoh kita atau rezeki kita. Nah itu adalah merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena dengan kita berusaha ya, dengan kita bagaimana mencari jalan ya untuk bisa bertemu atau mendapatkan rezeki termasuk jodoh ini, itu nanti akan menjadi satu nilai pahala tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asal dengan catatan berarti kan bagaimana kita mengusahakan, mengupayakan, yaitu tentu dengan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga akan dibahas ya singkatnya tentang bagaimana apakah ada gak sih gitu ya, bisa gak sih kita tuh mengetahui bahwa seseorang itu misalkan dia itu jodoh kita ya. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Hanan Attaqi ya. Bagaimana penjelasannya, kita langsung saja teman-teman simak nih, apakah benar gitu kan ada ya ciri-ciri bahwa kalau misalkan kita dekat sama seseorang ya, kita sudah merasa nyaman ya, jadi itu adalah jodoh kita seperti yang beredar ya di banyak kalangan masyarakat saat ini gitu ya teman-teman. Nah insyaallah mudah-mudahan setelah ini kita akan tahu jawabannya teman. Kita langsung saja dengarkan penjelasan dari Ustadz Hanan Attaqi tentang jodoh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, tidak penting bagi kita untuk mengetahui takdir, karena takdir itu dibahas setelah kejadian. Jadi termasuk masalah jodoh bukan hal yang penting bagi kita untuk tahu dia jodoh saya atau bukan. Yang paling penting adalah kita perlu tahu yang sedang kita jalani ini sesuatu yang Allah ridhoi atau enggak. Yang sedang kita jalani ini prosesnya sesuai dengan syariat Allah atau enggak. Itu yang penting kita cari tahu. Jadi bukan dia jodoh saya bukan ya, itu bukan urusan kita, itu rahasia Allah. Kenapa jadi rahasia? Biar kita selalu bergantung kepada Allah. Begitu juga tentang hasil dari sebuah ikhtiar kita, itu rahasia Allah, agar kita selalu berdoa dan bergantung kepada Allah. Begitu juga tentang rezeki, maut dan seterusnya, itu semuanya rahasia Allah yang kita nggak tahu kecuali setelah kejadian. Allah sengaja merahasiakan agar kita selalu bergantung dan berharap yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tentang masalah jodoh. Jadi pertanyaan apakah dia jodoh saya atau tidak, itu adalah pertanyaan takdir, dan mempertanyakan takdir sebelum itu terjadi adalah salah. Jadi nggak ada jawaban yang benar. Jadi pertanyaan yang salah, tidak ada jawaban yang benar. Jadi kalau saya bilang, oh ya itu jodohnya Mbak, salah. Saya katakan itu kayaknya bukan deh, salah juga. Kenapa? Pertanyaan yang salah tidak ada jawaban yang benar. Kenapa pertanyaannya salah? Karena mempertanyakan sesuatu yang belum terjadi, dan itu bukan bagian kita, bukan kapasitas kita, bukan dalam kemampuan ilmu kita. Sehingga serahkan saja itu kepada Allah. Siapa yang akan menjadi jodoh kita, serahkan kepada Allah. Yang harus menjadi perhatian kita, hak kita, bagian kita adalah kita coba lihat proses untuk menemukan jodoh yang kita jalani ini sesuai dengan syariat Allah atau enggak. Kalau sesuai dengan syariat Allah, dia jadi pasangan kita atau enggak, dia jadi jodoh kita atau enggak, maka kita tetap mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Kebaikannya apa? Kalau misalnya dia jadi pasangan kita, Allah akan berikan keberkahan dalam hubungan kita. Kalau dia ternyata bukan pasangan kita, nggak berjodoh, maka Allah akan menggantikan untuk kita yang lebih baik. Kenapa bisa kayak gitu? Semuanya baik karena kita menjalaninya dengan cara yang Allah ridhoi. Makanya ini yang perlu kita perhatikan. Jadi bukan sibuk dengan hal-hal yang sifatnya gaib yang kita nggak ngerti, tetapi kita fokus kepada hal yang menjadi bagian kita. Itu yang pertama tentang masalah jodoh, karena udah banyak banget yang nanya ke saya, Ustaz, bagaimana cara kita mengetahui seseorang itu jodoh kita atau enggak? Bagaimana ciri-ciri jodoh dan seterusnya? Ini juga ada nih pertanyaan di pertanyaan ketiga. Jadi itu nggak perlu, kita nggak perlu cari tahu apakah dia jodoh kita atau enggak. Kita hanya perlu memastikan ikhtiar, usaha kita dalam menemukan jodoh itu caranya udah benar sesuai dengan tuntunan syariat Allah. Kalau udah benar dengan sesuai dengan tuntunan syariat Allah, nggak pacaran, nggak pura-pura dekat, nggak pacaran tapi dekat gitu, nggak pacaran tapi akrab, nggak pacaran tapi intimate. Jadi kalau bahasa dulu tuh teman tapi mesra misalnya, nggak pacaran tapi mesra, ini sama aja, walaupun berstatusnya bukan pacar, tapi apa yang kita lakukan itu ya sama aja dengan orang yang pacaran atau bahkan lebih. Sehingga bukan tentang status ataupun nama, lebih kepada substansinya, prakteknya gimana. Kalau misalnya kita membangun hubungan dengan orang tertentu secara syariat, misalnya melibatkan pihak ketiga, yaitu orang tua kita atau guru kita, kemudian ada mediator, tidak berduaan, baik secara langsung atau secara online. Apa yang kita lakukan itu jika masih dalam koridor syariat, maka pasti hasilnya baik.
Mau dia jadi jodoh kita atau enggak, tetap hasilnya baik. Kalau dia jadi jodoh kita, maka Allah akan jaga pernikahan kita dengan keberkahan sampai kita tua. Kalau dia bukan jadi jodoh kita, maka Allah akan ganti dengan yang jodoh kita dan lebih baik, insya Allah. Ini jawaban pertama. Baik teman-teman semuanya, dipotong sebentar ya. Ya ternyata kita dari penggalan ini ya bisa kita dapatkan jawabannya bahwa sebenarnya kita tidak bisa tuh cari tahu bahwa dia itu adalah jodoh kita. Itu yang pertama ya. Hal yang kedua adalah karena mencari tahu bahwa dia itu adalah jodoh kita atau bukan, itu adalah sesuatu yang sebenarnya kalau tadi kata Ustadz nanti itu salah gitu ya, karena itu berbicara atau membicarakan tentang takdir ya, sementara takdir itu dibicarakan ketika sudah terjadi. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah bahwa jodoh itu rahasia Allah, yang mana yang di sini harus kita perhatikan adalah bagaimana upaya usaha kita, ikhtiar kita ya, kita memperhatikan ya proses segala macamnya apakah sesuai syariat atau tidak gitu ya. Karena kalau misalkan sesuai syariat, insya Allah ya apapun hasilnya itu pasti baik gitu ya teman-teman. Walaupun misalkan dalam suatu prosesnya, contoh misalkan dalam proses jodoh ini ada disebut dengan ta'aruf, walaupun nanti tidak jadi proses itu, tapi pasti nanti bakal terjadi kebaikan. Jadi tidak seperti yang dilarang oleh Allah gitu ya. Walaupun jadi justru misalkan ada seorang yang melakukan hal yang dilarang oleh Allah, kemudian dia berjodoh misalkan ya. Nah walaupun jadi, nah itu tuh pasti nanti tidak ada keberkahan di dalam rumah tangganya. Nah gitu ya teman-teman. Nah makanya dalam Islam karena semua sudah diatur ya, termasuk dalam masalah jodoh ikhtiarnya, maka kita fokuskan ke sana ya. Bagaimana berarti karena kita mau ibadah kepada Allah, karena kita ingin berbakti kepada Allah, maka dalam urusan ini pun termasuk jodoh ya ataupun masalah lainnya termasuk rezeki pun ya harus sesuai dengan aturan Allah atau syariat Allah, supaya amalan-amalan kita bernilai ibadah di hadapan Allah, apalagi terkait dengan urusan jodoh ini ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman pembahasannya dari Ustadz Hanan Atak. Yang kedua adalah apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah saya harus tetap menunggunya atau meninggalkannya? Dua-duanya Mbak yang lebih tahu. Coba tanya ke hatinya, kira-kira rasanya seperti apa di dalam hati. Apakah di dalam hati ada rasa yang sepertinya ngeklik, maka tunggu. Kalau di dalam hati mulai ragu, maka tinggalkan. Tetapi apapun keputusannya, menunggu atau meninggalkan, perhatikan cara kita. Kalau kita menunggu, perhatikan bagaimana cara kita menunggu, bagaimana kita menjaga hubungan, bagaimana cara kita berkomunikasi. Perhatikan, balik lagi kepada poin yang pertama tadi. Kalau kita meninggalkan, artinya kita nyerah, kita mencari yang lain aja, juga perhatikan bagaimana caranya. Jangan sampai kita meninggalkan seseorang dengan membuka aibnya, meninggalkan seseorang dengan menjelek-jelekannya, memfitnahnya, memutuskan silaturahim keluarganya dan seterusnya. Kalau ini juga meninggalkannya juga bukan kebaikan. Makanya yang paling penting adalah caranya yang kita perhatikan. Pertanyaan yang berikutnya, seberapa banyak batasan dalam sholat istiqomah? Tidak ada batasan. Kita boleh melakukannya beberapa kali, tetapi biasanya Nabi melakukannya hanya maksimal 3 kali saja. Jadi nggak perlu sampai sekian banyak juga, tapi tidak dilarang. Kemudian bolehkah mengirimkan sholawat dan al-fatihah untuk orang yang kita inginkan sebagai jodoh kita? Bukan mengirimkan, lebih tepatnya kita perbanyak aja sholawat dan membaca Al-Quran. Insya Allah siapapun yang menjadi jodoh kita akan Allah dekatkan. Siapapun yang menjadi jodoh kita akan Allah mudahkan. Siapapun yang bukan jodoh kita akan Allah jauhkan dan Allah jaga supaya tidak menjadi fitnah. Jadi bukan mengirimkan salawat dan al-fatihah ke orangnya, apalagi orang yang masih hidup, tetapi justru memperbanyak salawat dan membaca Al-Quran mulai dari al-fatihah dan seterusnya, agar Allah memudahkan segala urusan kita. Gitu ya Mbak. Baik, oke teman-teman semuanya, itulah tadi ya pembahasan singkat dari Ustadz Hanan Ataki ya tentang rahasia jodoh ini. Ya jadi kalau misalnya kita simpulkan bahwa jika kita ingin mendatangkan jodoh kita atau ingin segera bertemu jodoh kita, maka sebenarnya kita tidak usah menebak-nebak ya teman-teman, tidak usah menebak-nebak bahwa dia jodoh kita atau bukan dengan
sekarang beberapa karakter ada kesamaan dan lain sebagainya. Nah justru itu tidak mesti difokuskan, karena berbicara tentang dia jodoh kita atau bukan itu adalah berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah seperti yang sudah diungkapkan tadi ya teman-teman. Nah, yang harus kita fokuskan adalah bagaimana berarti kita bisa menjalankan proses ya untuk mendekatkan keluarga jodoh kita itu dengan proses dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kalaupun kita sudah dekat dengan seseorang, berarti kan itu ada dua pilihan, bisa ditinggalkan atau tetap berhubungan tapi dijaga ya bagaimana cara komunikasi atau berinteraksi atau bergaulnya dengan tidak melanggar syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa juga kita melakukan sholat istikharah ya teman-teman. Jadi tidak ada batasan ya, kalau tadi dijelasan sholat istikharah tidak ada batasan, silahkan saja. Ya, selama misalkan masih belum yakin, ya masih belum ada ketetapan dalam hati misalkan ya, maka tetap istikharah. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita boleh kita mengirimkan ya doa, Fatihah segala macam buat seseorang ya supaya kita jodoh kita ya, tadi sudah dijelaskan teman-teman ya. Justru bukan mengirimkan sholawat atau Fatihah ya teman-teman, tapi perbanyaklah kita membaca sholawat, baca Fatihah ya, dengan tujuannya mudah-mudahan Allah mengampuni kita, dan juga mudah-mudahan dengan itu insya Allah Allah akan memudahkan. Baik, itu saja yang bisa disampaikan ya teman-teman untuk video kali ini. Video yang cukup singkat dan padat ya, mudah-mudahan walaupun singkat dan padat ini ya teman-teman bisa mendapatkan ilmunya yang bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa diamalkan ya teman-teman ya. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lainnya, mudah-mudahan ini jadi amal jariah khususnya buat Ustadz Hanataki dan buat kita semua yang mendengarkan dan yang menyebarkan video ini. Semoga Allah juga merahmati, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.